dengan bela diri. Jadilah yang terunggul. Pergi! Hahaha, Tuan Mudayan, kami menyukai pacar kecilmu. Serahkan dia agar Tuan Mudayan kami bisa bersenang-senang. Jangan sentuh pacarku. Lepaskan aku. Rongrong! Pergi! Ah! Master Bao, Bawa tahanan baru itu kemari. siap! Kalian mau apa? Kalian mau apa ini? Jangan tegang. Kau bisa memanggilku Master Bao. Master Bao. Namaku Lu Yunfei. Aku dijebak. Jadi namamu Lu Yunfei? Dijebak? Siapa yang percaya? Aku sudah lama menunggumu. Aku punya hadiah besar untukmu. Master Bao. Aku tidak mau hadiah besar. Kumohon, jangan pukul aku ya. Menolak kebaikan mencari masalah. Kau suka hadiah ini? Selanjutnya akan lebih seru. Tolong. Master Bao, jika terus dipukul dia bisa mati. Master Bao, bukankah kita akan bermain-main dengannya perlahan? Benar juga. Sampah ini sama sekali tidak tahan pukulan. Selamat datang di hutan bahagia. Hahaha. Hari ini hanyalah permulaan. Nanti akan lebih seru. Tuan Mudayan memintaku menyampaikan pesan padamu. Pacarmu itu benar-benar mantap. Dia akan menjaganya dengan baik untuk... Itu Yan Feng. Kalian satu komplotan. Bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati. Masih tidak patuh. Pukuli dia. Apakah orang itu sudah diberi pelajaran? Sipir Zhao, jangan khawatir. Apa yang Tuan Mudayan perintahkan akan saya bereskan dengan sempurna. Ingat, jangan sampai dia langsung mati. Siksa dia perlahan-lahan. Biarkan dia hidup dalam penderitaan. Baik. Tuan Mudayan jangan khawatir. Sipir Zhao, lakukan tugas ini dengan baik. Setelah Sasana bela diri keluarga Yan menguasai kota Luo, saya akan sangat merekomendasikanmu menjadi kepala biro patroli. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Mudayan. Rongrong, apa engkau masih ingin menemui sampah itu? Tuan Mudayan, hatiku hanya untukmu. Lu Yunfei si sampah itu. Untuk apa aku menemuinya? Kalau begitu, ayo kita pulang. Aku menginginkannya lagi. Aku sepenuhnya milikmu. Lain kali aku datang, aku akan mempermainkan wanitanya di depannya. Cukup. Jangan pukul lagi dulu. Bocah bau, sampai di sini saja untuk hari ini. Besok kita lanjutkan. Kenapa? Dunia ini begitu tidak adil padaku. Kenapa? Semua orang ingin menindasku. Aku hanya orang biasa. Hanya ingin bersama orang yang kucintai. Menjalani hidup yang sederhana dan damai ini. Tubuh Kaisar bela diri alami, tulang dan akar bak bibit abadi, sederhana dan menjaga kebenaran. Sungguh, dia adalah kandidat terbaik untuk mewarisi istana Kaisar bela diri. Karena takdir telah aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku dan mewariskan kitab Kaisar bela diri padamu.
langit dan bumi. Jalan agung itu sederhana, satu pikiran di cakrawala. Dengan bela diri, jadilah yang terunggul. Pergi! Warisan Kaisar Bela Diri, masuklah. Dapatkan cincin Kaisar Bela Diri dan kau akan menjadi Kaisar Bela Diri yang baru di Istana Kaisar Bela Diri. Saat Kaisar Bela Diri muncul kembali, 9 provinsi akan bergejolak, ratusan suku akan datang untuk memberi hormat, dan kau harus melindungi negeri serta menegakkan keadilan. Lu Yunfei, masa depan Istana Kaisar Bela Diri ada di tanganmu. Saudaraku, jangan tidur. Mari kita lanjutkan pertunjukan kita. Kalian boleh menyentuhku, tapi jangan sentuh guruku. Master Bao, anak ini pasti gila kemarin. Dia berhalusinasi. Gila. Guru, di mana guruku? Bocah sialan. Kenapa kau mengamuk? Tunanganmu melayani Tuan Mudayan dengan sangat baik tadi malam. Dia hanyalah binatang buas. Jangan tegang. Hari ini kita akan bermain dengan cara lain. Aku tidak akan memukulmu. Kau sudah bekerja keras tadi malam. Aku sengaja menyiapkan sarapan penuh cinta untukmu. Makanlah semua ini dan aku jamin kau akan aman hari ini, menjalani hari yang biasa dan bahagia. Aku harus bertahan hidup dulu, baru punya kesempatan untuk keluar dan membalas dendam pada Yan Feng si binatang buas itu. Aku akan makan. Aduh, lihat tanganku terpeleset. Terpeleset. Sepertinya kau hanya bisa menjilatnya. Jilat sampai bersih. Aku akan memberimu setengah jam lagi. Hei, makan kering-kering begini tidak seru. Aku akan menambahkan bumbu lagi untukmu. Hahaha. Makan, 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 makan. Kalian keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Bos Bau, anak ini aneh. Sayangku, hajar dia. Aku merasa tiba-tiba penuh kekuatan. Energi sejati memancar keluar. Kau seorang praktisi bela diri. Kakak, aku tahu aku salah. Yan Feng yang menyuruhku melakukannya. Dia memberiku 500 koin perak. Yan Feng, aku pasti akan mencarinya. Tapi kau juga bukan orang baik. Kau suka menjilat ya? Bawa orang-orang muda jilat bersih tempat ini. Kalau tidak, Aku tahu aku salah. Aku akan menjilatnya sekarang. Jurus singa gila. Jurus Dewa Naga. Telapak Kaisar Bela Diri. Warisan Kaisar Bela Diri memang sangat mendalam. 2 tahun sudah, kitab Kaisar Bela Diri juga telah sepenuhnya aku kuasai. Dari alam Maha Guru, aku terus menerobos ke alam Raja Bela Diri, alam mulia Bela Diri, dan sekarang telah memasuki alam Kaisar Bela Diri yang legendaris. Sudah waktunya untuk pergi.
Guru, muridmu tidak akan mengecewakanmu. Jika berhasil, aku akan membantu dunia, menyelamatkan negara dari bahaya, menolong rakyat dari penderitaan, dan mengembalikan kejayaan kuil Kaisar Bela Diri. Gawat Tuan Lu, duo maut hitam putih datang dan mengancam akan membunuhmu. Duo maut hitam putih? Ini adalah ahli yang dihormati keluarga Yan. Hari ini mereka datang untuk mengambil nyawa Lu Yunfei. Ku dengar mereka berdua adalah ahli tingkat Xiantian mendekati kekuatan guru. Sepertinya kali ini Lu Yunfei tamat. Lu Yunfei, kenapa tidak cepat mati saja? Kepala penjara Zhao juga ada di sini. Lu Yunfei, 2 tahun ini kau merasa nyaman di penjara karena berlatih bela diri, bahkan tidak menghormati kepala penjara sepertiku. Kali ini, keluarga Yan mengirim ahli bela diri untuk menyelesaikan masalah denganmu. Nah, Tuan Muda Yan, kami bilang dia tidak ingin kau, si manis kecil ini, keluar hidup-hidup dari penjara ini. Sampah. Memang seharusnya sampah berada di tempat sampah. Kalian terus-menerus menyebut orang sampah, sampah. Kurasa itu sangat cocok untuk kalian. Kurang ajar. Lu Yunfei, beraninya kau bicara seperti itu pada kami, para praktisi bela diri. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Kemarahan praktisi bela diri, darah akan tumpah 10 langkah. Kau, si manis kecil, nanti akan kuhancurkan kau. Aku ingin lihat siapa sebenarnya si manis kecil itu. ucap bau, cari mati. Mati saja. Sial! Tuan Lu, aku tahu aku salah. Ini semua atas perintah kepala penjara Zhao dan keluarga Yan. Tidak ada hubungannya denganku. Menjebakku ke penjara. Seberapa banyak kau terlibat dan berapa banyak keuntungan yang kau dapat dari keluarga Yan? Sekuat apapun bela dirimu, bisakah kau mengalahkan peluru? Lu Yunfei, hari ini kau sendiri yang mencarinya. Jangan salahkan aku, tembak. Sekarang, giliranmu. Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan menembak. Di hadapanku, kau hanyalah seekor semut. Katakan, seberapa banyak kau terlibat dalam menjebakku ke penjara? Semua itu atas perintah Tuan Muda Yan. Keluarga Yan sangat berkuasa, aku tidak berani menolak. Mereka yang membantu penjahat, tidak akan kubiarkan hidup. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan melepaskan keluarga Yan. Langit dan bumi mengguncang dunia. Energi sejati keemasan melesat ke angkasa. Ini adalah pertanda kemunculan Kaisar Bela Diri yang baru. Beritahu semua, cari jejak Kaisar Bela Diri yang baru. Baik. Kaisar Bela Diri telah muncul di kota Luo kita. Kita akan memiliki keberuntungan besar selama 60 tahun ke depan. Fenomena langit dan bumi mengguncang dunia, energi sejati keemasan melesat ke angkasa. Legenda itu benar adanya. Kaisar Bela Diri yang baru akhirnya muncul hari ini. Ayah, ada apa? Shinran, Kaisar Bela Diri yang baru akhirnya muncul, tepat di arah barat laut. Sampaikan perintah kepala keluarga kita. Kita harus menemukan keberadaan Kaisar Bela Diri. Sebelum semua keluarga besar lainnya. Apakah keluarga kita bisa melewati masa sulit ini? Tergantung pada kesempatan ini. Arah barat laut. Selamat jalan, Tuan Lu. Yan Feng, sudah waktunya kita selesaikan urusan kita. Kalian semua orang keluarga Yan. Nona Muda Ye, ikutlah kami baik-baik, maka kau akan terhindar dari siksaan. Jangan harap. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hahaha,
satu pukulan telapak pasir hitam dariku cukup membuatmu cedera selama setengah tahun. Kalian sekelompok praktisi bela diri, apa hebatnya mengeroyok seorang gadis? Sungguh memalukan. Sepertinya kau ingin menjadi pahlawan penyelamat. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan itu. Nanti kau mati tanpa tahu bagaimana caranya. Kalian mau satu persatu atau bersamaan? Kakak, biar aku yang pertama membunuh bocah sombong ini. Dia sangat kuat. Dia memiliki energi sejati internal. Ada yang aneh. Serang bersamaan. Serang bersamaan. Kelapa pasir hitam. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Terima kasih, pahlawan. Sudah menolong. Namaku Yesinran. Boleh tahu nama penolongku? Namaku Lu Yunfei. Kau terluka. Jangan bergerak. Sudah selesai. Aku akan pulang ke kota Luo di depan sana. Biar ku antar. Aku dari keluarga Ye di kota Luo. Searah denganmu. Tidak perlu. Aku ingin segera pulang. Aku bisa jalan sendiri. Benar-benar orang aneh. Cepat, kejar dia. Kurasa orang ini tidak biasa. Cari tahu dulu identitasnya. Ibu! Kumohon, jangan tangkap putriku. Putrimu, Lu Xiaoqian, meminjam 30 koin perak dari kami untuk mengobati nenek buta sepertimu. Sekarang, dengan bunga, totalnya 100 koin perak. Kalian orang miskin tidak akan bisa membayarnya. Sekarang, bawa putrimu pergi, anggap saja sebagai pembayaran bunga. Jangan, aku akan mencari cara untuk membayar. Kumohon, beri kami waktu beberapa hari lagi. Nenek buta sepertimu, apa hakmu memohon padaku? Bawa dia pergi. Jangan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Wanita ini hanya cukup untuk membayar pokoknya. Masih ada bunganya. Lihat, ambil semua yang bisa diambil. Yang tidak bisa diambil, hancurkan semuanya. Baik. Ya. Meskipun matanya buta, tapi parasnya tidak buruk. Pesona tuanya masih ada. Sepertinya dulu dia juga wanita cantik. Kita tidak bisa mendapatkan putrinya. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dengannya saja? Jangan! Wajah dan tubuhnya memang bagus. Meskipun matanya buta, Tapi lumayanlah. Kurasa jika kita menghamilinya, Dia bahkan tidak akan tahu siapa ayah dari anak itu. Lepaskan! Hentikan! Apa yang kalian lakukan, dasar binatang? Siapa kau? Aku Lu Yun. Pergi. Yunfei. Ibu. Yunfei, apakah itu benar-benar kamu? Yunfei, kamu benar-benar kembali. Ibu. Ini aku. Kamu tidak apa-apa. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Ibu. Syukurlah kamu kembali. Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi yang datang? Ibu jangan khawatir. Teman-temanku datang berkunjung. Bibi. Saya teman Lu Yunfei. Ibu, siapa yang melakukan ini? Dan di mana adikku? Keluarga Yan yang menyuruh orang melakukannya. Sejak kamu ditangkap dan dipenjara, aku menangis sampai buta. Xiaoqian diam-diam meminjam uang dari rentenir di luar untuk mengobati mataku. Tapi dia tidak bisa membayarnya kembali. Orang-orang keluarga Yan menangkapnya. Katanya untuk dijadikan selir bagi kepala keluarga Yan. Mereka juga menyuruh orang menghancurkan rumah. Rumah? Keterlaluan sekali. Keluarga Yan ini benar-benar jahat. Ibu, tunggu aku di sini. Aku akan menyelamatkan adik. Yunfei, jangan pergi. Keluarga Yan punya kekuasaan dan banyak praktisi bela diri. Kita tidak bisa melawan mereka. Paling-paling aku akan pergi ke rumah mereka, memohon pada mereka, nyawa dibayar nyawa. Ibu, percayalah padaku. Putramu sekarang sudah belajar banyak ilmu dan mampu menyelamatkannya kembali. Percayalah padaku. Yunfei, jangan pergi.
Aku baru saja kehilangan Xiao Qian. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ibu, temanku, Nona Ye Xinran. Dia dari keluarga Ye di kota Luo. Tidak kalah dari keluarga Yan. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkannya kembali. Benar, Bibi. Jangan khawatir. Aku adalah nona muda keluarga Ye. Ayahku adalah kepala keluarga Ye. Dengan aku ikut ke keluarga Yan, pasti tidak akan ada masalah. Benarkah itu? Tentu saja benar. Ibu tunggu di rumah. Aku akan menyelamatkan Cheng Qiang kembali. Kita akan berkumpul sebagai keluarga. Baiklah. Kau tinggal di sini untuk membantu beres-beres dan lindungi bibi lu. Baik, Nona muda. Nona Ye, aku bisa pergi sendiri ke keluarga Yan. Anda tidak perlu ikut. Kau pergi sendiri. Aku punya dendam lama dengan keluarga Yan. Kali ini, aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 kepala keluarga Yan Zhenbei. Banyak tamu yang datang. Kau pergi sendiri untuk menyelamatkan orang, mungkin akan sulit. Bagus kalau semua orang ada di sana. Aku akan membereskan semuanya sekaligus. Kau kembali dan panggil beberapa praktisi bela diri. Kita akan bertemu di kediaman lama keluarga Yan. Aku dan Tuan Lu akan pergi duluan. Baik, Nona muda. Kedepannya, bisnis keluarga Yan masih sangat membutuhkan dukungan dari para pengusaha sekalian. Kak, urusan yang kau tugaskan padaku sudah beres. Berani melawanku? Akan kubuat dia hancur lebur. Mumpung ini ulang tahun ayah, aku akan memberinya hadiah istimewa. Kepala keluarga Yan tiba. Hormat kami, kepala keluarga Yan. Semoga kepala keluarga Yan Panjang umur seperti lautan timur Dan setinggi gunung selatan. Saya, Master Bao, mewakili keluarga Zhang dari kota Luo, mempersembahkan hadiah untuk kepala keluarga Yan, 100 kail emas, uang tunai, 100.000. Saya mewakili keluarga Liu dari kota Luo, mempersembahkan Ru Yigyo Zamrud untuk kepala keluarga Yan, 1 villa di timur kota. Hahaha. Kalian semua sungguh baik hati. Keluarga Yan berkuasa dan akan segera mendominasi dunia bela diri kota Luo. Di masa depan, pasti akan menjadi pemimpin aliansi bela diri Jiangbei. Ayah, di ulang tahun ayah yang ke-50 ini, anakmu tahu ayah telah bekerja keras mengurus keluarga Yan. Beberapa tahun lalu, ibu meninggal terlalu cepat. Anakmu yang tidak berbakti ini diam-diam telah menemukan seorang gadis muda cantik dengan tulang linglong alami yang bisa ayah jadikan selir. Mengambil energi yinnya juga sangat bermanfaat untuk latihan ayah. Oh. Dia benar-benar gadis cantik. Kepala keluarga Yan Sungguh beruntung. Benar sekali. Gadis muda secantik ini, 1 dari sejuta. Adik kedua ini benar-benar pandai menjilat. Dia pasti ingin menyenangkan ayah. Liang, kau memang berbakti dan perhatian. Selamat kepala keluarga Yan. atas 2 kebahagiaan ini. Keluarga Yan, hari kiamat kalian telah tiba. Keluarga Yan harus dihancurkan. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan langit. Dari mana anak ini muncul? Berani-beraninya dia membuat onar di pesta ulang tahun kepala keluarga Yan. Menurutku, anak ini Mencari mati. Mencari mati. Berani-beraninya membuat masalah di keluarga Yan. Dia harus meninggalkan nyawanya di sini. Lu Yunfei, kenapa kau tidak mati di penjara? Masih berani datang ke Paman Yan. Pukul aku. Kau berani memukulku. Jiang Rongrong, aku pernah mencintaimu dengan tulus. 2 tahun lalu, bajingan ini membawa orang untuk menangkapmu. Karena kau, aku dipukuli dan dikirim ke penjara, menderita siksaan. Semua ini karena kau. Tamparan ini masih tergolong ringan. Aku ingat sekarang. Anak ini adalah putra sampah dari kepala Sasana Bela Diri Lu Jiukong, pemilik Sasana Bela Diri keluarga Lu di kota Luo. Sejak lahir, dia tidak bisa berlatih bela diri. Dia adalah sampah. Kepala Sasana Lu adalah orang yang gagah berani. Bagaimana bisa naga melahirkan tikus? Melahirkan pecundang seperti itu. Kakak, sepertinya ini masalah yang kau sebabkan. Hanya seekor lalat. Berani-beraninya membuat onar di pesta ulang tahun ayah. Aku sudah sering bilang pada kalian berdua, jangan membawa masalah dari luar ke rumah. Baik, ayah. Siluin, aku tidak peduli bagaimana kau kabur dari penjara, tapi keluarga Yan bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Lain kali bereinkarnasi, sebaiknya kau lebih tahu diri.
Hanya seekor lalat. Pantas saja berani membuat onar di keluarga Yan. Ternyata hanya menguasai sedikit ilmu silat kacangan. Kakak, kalau anak buahmu tidak becus, biarkan anak buahku yang maju. Dasar bocah, hanya bisa bicara omong kosong di sini. Anak ini jelas sudah bersiap dan punya beberapa trik. Saat Lu Chiu Kong masih hidup, perguruan bela diri keluarga Lu mereka bahkan tidak pantas dilihat oleh keluarga Yan kita. Hanya seekor anjing kehilangan rumah saja. Hanya kakak yang bisa memujinya setinggi itu. Hancurkan dia. Aku sendiri yang akan memotong urat tangan dan kakinya. Biar dia merangkak keluar dari keluarga Yan seperti belatung. Yang tidak lebih dari ini. Aku sendiri yang akan menghancurkan tulang-tulangmu. Kedua putra Tuan Yan adalah penerus elit telapak pasir besi keluarga Yan. Teknik telapak Tuan Muda kedua sangat kuat dan presisi. Konon Tuan Muda kedua sudah menyentuh ambang Master Agung. Tapi ini Tuan Muda kedua ini. Tuan Muda kedua. Lu mengerahkan kekuatan penuh ya. Tua, jangan sembunyikan jurusmu lagi. Cepat tangkap bocah ini. Aku bunuh kau. Mati kau. Hanya ilmu kucing 3 kaki, jurus hiasan belaka. Satu telapak Master Agungku cukup menghancurkan organ dalammu. level Master Agung sungguh mengerikan. Telapak yang sangat dominan. Hari ini benar-benar membuka mata. Belum genap 20 tahun. Level Master Agung. Keluarga yang benar-benar tak terbatas potensinya. Kau bukan Master Agung. Atau lebih tepatnya, bukan Master Agung yang didapat dari latihan normal. Apa urusanmu aku Master Agung? Atau bukan? Mustahil. Kenapa kau kena telapakku tapi baik-baik saja? Jangan bilang kau hanya alam guru. Bahkan jika kau alam maha guru, alam raja bela diri, atau alam mulia bela diri, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau yang membawa orang untuk menindas adikku, menghina ibuku. Hari ini akan kubuat kau membayarnya 10 kali lipat. Bocah, beraninya kau. Nona besar, Tuan Lu sudah masuk ke keluarga Yan. Setengah jam yang lalu terdengar suara perkelahian dari dalam. Para ahli kota Luo dan tokoh terkemuka berkumpul. Dan keluarga Yan juga memiliki banyak ahli. Tuan Lu mungkin akan celaka. Aku masih terlambat. Gawat! Tuan Lu dalam bahaya. Serbu mereka semua. Hari ini, bahkan jika hanya tersisa 1 orang, kita harus menyelamatkan Tuan Lu. Baik. Ya ampun. Adikku, maafkan aku. Kakak? Kakak datang terlambat. Kakak, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. 2 tahun lalu, kau dijebak dan dipenjara. Ibu menangis setiap hari sampai matanya buta. Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak bisa menemukan di mana kau ditahan. Adikku, dulu kakak tidak punya kemampuan. Tidak bisa melindungi kau dan ibu dengan baik. Tapi sekarang kakak sudah berbeda. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian lagi. Kakak, cepat pergi. Keluarga Yan adalah sarang naga dan harimau. Ayah dulu dibunuh oleh orang keluarga Yan yang bersekongkol dengan sekte iblis. Mereka sudah gila, kau tidak bisa melawan mereka. Adikku, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Kakak akan tetap di sini melindungi kalian. Tidak. Tunggu aku. Aliang anakku. Ini. Menerobos masuk ke keluarga Yan, mengganggu pesta ulang tahunku, melukai tulang anakku. Siapapun kau, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan mencabut tulangmu dengan tanganku sendiri. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku mempermalukan adikmu, membunuh ibumu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Selang.
Serang. Tuan Lu, Lu Yunfei, kau malah membantuku banyak. Kenapa masih diam saja? Serang! Tuan Lu, aku tidak tahu seberapa kuat kekuatanmu yang sebenarnya. Meskipun kau kalah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu hari ini. Membalas kebaikanmu sebelumnya. Gadis kecil Ye Changzhou bersembunyi seperti kura-kura dan malah mengirimmu ke depan. Baguslah kalau begitu. Nanti aku akan menyerahkanmu kepada utusan Tuan Luo. Maka posisi pemimpin aliansi bela diri kota Luo berikutnya akan jatuh ke tangan keluarga Yan kami. Hahaha. Dasar Yan, kau melupakan leluhurmu. Bersekongkol dengan sekte iblis. Kau adalah aib bagi dunia bela diri kota Luo. Kau pantas mengincar posisi pemimpin aliansi kota Luo? Melupakan leluhur. Apa itu leluhur? Leluhur hanyalah papan nama dingin di kuil leluhur. Yang kuinginkan adalah kekuasaan yang bisa kugenggam di tanganku. Kemari, ikat gadis kecil ini, bersihkan dia, lalu serahkan kepada utusan Kaisar Iblis. Apa kalian tulis semua? Kemari kalian. Benar-benar menemukan harta karun. Kak, sejak kapan kau jadi sekuat ini? Dasar sampah! Bahkan bocah ingusan pun tak bisa kalian bereskan. Kalian semua di keluarga yang lebih baik memelihara anjing saja. Bocah, akan kubiarkan kau merasakan kekuatan telapak pasir hitamku. Tuan Lu, hati-hati! Master keluarga Yan akhirnya turun tangan. 10 tahun yang lalu, dia sudah memiliki kekuatan alam maha guru. Dengan satu tamparan saja, dia bisa mengalahkan praktisi bela diri di bawah guru. Si sampah dari keluarga Lu ini, meskipun sudah bangkit, tapi dia tidak tahu cara bersabar. Jika dia datang untuk membalas dendam 10 tahun kemudian, mungkin saat itu dia punya sedikit harapan. Memang masih muda dan bersemangat. Berapa banyak jenius bela diri yang tewas karena 4 kata ini? Bocah ini sekarang hanya bisa menghindar. Sudah didesak oleh master keluarga yang hina. Tak ada jalan mundur. Sepuluh tahun lalu, Anda adalah seorang Grandmaster. 10 tahun kemudian, hari ini Anda hanya setengah langkah Raja Bela Diri. Dengan bakat yang begitu payah, Anda masih berani mengincar posisi pemimpin aliansi bela diri Kota Luo? Sungguh! Tidak tahu diri. Bocah ingusan, beraninya kau meremehkanku! Mati kau! Jangan mendekat! Finger, hentikan dia! Jika ingin menembak, tembak saja aku. Lu Yunfei, sehebat apapun kemampuanmu, kau tidak bisa menahan peluru. Hari ini kau pasti mati. Jangan banyak bicara dengannya, tembak saja dia! Kenapa kau menodongkan pistol padaku? Aku ayahmu! Orang tua bangka, apa kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah berunding dengan Yan Liang untuk menyerahkan posisi itu padanya. Setelah pesta ulang tahun hari ini, kau akan mengumumkan kepada seluruh kota Luo bahwa anak kedua yang akan mengambil alih sasana bela diri keluarga Yan. Tapi, aku adalah anak sulung. Akulah yang paling berhak mewarisi sasana bela diri itu. Letakkan pistol itu. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Alfeng, jangan gegabah. Cepat letakkan pistolnya, bicarakan baik-baik dengan paman. Aku sudah tahu semuanya. Aku bukan anak kandungmu. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Dasar serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Benar, kau bukan anggota keluarga Yanku. Aku baru tahu belakangan ini. Setelah aku menikah dengan ibumu, ternyata dia berselingkuh dengan kakak seperguruannya di belakangku, lalu hamil dan melahirkanmu. Beberapa hari yang lalu, aku pergi membereskan barang-barang peninggalan ibumu di rumah lama. Baru aku menemukan surat-surat perselingkuhan mereka saat itu. Dan aku baru tahu tentang hal ini. Tidak kusangka aku membesarkan anak orang lain selama lebih dari 20 tahun dan dia ternyata sampah yang bejat. Ini adalah karma. Ibuku meninggal karena kekejamanmu. Aku mengingat semuanya. Membunuhmu hari ini bukanlah tindakan tidak berbakti. Kalian semua yang memaksaku.
Aku akan mengurus seluruh keluarga Yan untukmu. Hahaha. Kakak, Aku salah. Aku tidak akan lagi memperebutkan harta keluarga dengan aku bukan kakak. Beberapa hari yang lalu, bukankah kalian masih berusaha keras untuk menyingkirkanku? Karena kalian berdua begitu kompak. Aku akan mengirimmu sekarang untuk berkumpul dengan si tua bangka itu. Jangan. Jangan. Dalam seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Tapi tidak ada yang bisa lebih cepat dari peluru. Mengingat kau telah banyak membantuku hari ini. Membantuku berhasil mengambil alih keluarga Yan. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika kalian pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kak, cepat pergi. Ibu akan mengandalkanmu untuk merawatnya nanti. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian bersama-sama ke alam baka. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Kau sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Apa artinya Raja Bela Diri? Yan Feng, kejahatanmu sudah keterlaluan. Menyingkirkanmu hari ini adalah menegakkan keadilan langit. Utusan Kaisar Iblis, cepatlah muncul. Tuan Luo, akhirnya Anda datang. Saya sudah berhasil menguasai seluruh keluarga Yan dengan kemampuan saya sendiri. Tapi sekarang ada bocah kurang ajar yang mencoba menghalangi rencana besar kita. Betapa cantiknya wanita ini. Sekarang saya beri kalian kesempatan untuk melayani seorang Raja Bela Diri yang perkasa. Kalian, apakah bersedia? Bisa melayani seorang Raja Bela Diri adalah kehormatan bagi kalian dan keluarga kalian. Cepat setuju! Dasar binatang sekte iblis tak tahu malu. Sekte iblis sesat, menyerbu dunia, persilatan negara naga, dan membantai para pendekar kami. Dendam ini tak akan pernah terbalaskan. Sekte Iblis, kamilah yang sejati. Kami menjalankan penghakiman dan kekuasaan pembantaian atas nama langit. Karena kalian begitu tidak tahu diri. Kalau begitu, dengan pedang di tangan saya ini, saya akan memenggal kepala kalian. Tuan Luo, jangan terburu-buru marah. Kedua gadis kecil ini berani bicara seperti itu kepada Anda karena mereka mengandalkan bocah ini yang membela mereka. Anda hanya perlu membunuh bocah ini, maka kedua gadis cantik ini akan menjadi milik Anda di ranjang. Hahaha. Oh, begitu. Kebetulan sekali. Aku baru saja menembus alam Raja Bela Diri. Pedang kesayanganku haus darah. Hahaha. Hari ini aku akan menguji pedangku dengan kepalamu. Hahaha. Jika pedangku belum kenyang, maka selanjutnya aku akan menguji pedangku dengan kepala kalian. Hahaha. Jalan sesat iblis. Beraninya kau berteriak di depan jalan lurus bela diri negara naga kami. Hanya alam Raja Bela Diri seolah-olah sudah menguasai dunia. Cari mati! Kepala keluarga Yan, semua masalah ini disebabkan oleh Lu Yunfei. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong katakan pada Tuan Luo agar tidak menggunakan kepalaku sebagai tumbal. Bisakah kau punya sedikit harga diri? Beraninya kau memohon pada orang dari sekte iblis. Lebih baik bertarung sampai mati. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah sendiri. Dia adalah ahli alam Raja Bela Diri. Membunuh kami seperti membunuh semut. Sudah berapa tahun tidak ada ahli alam Raja Bela Diri di dunia bela diri kota Luo kami. Ini kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Hahaha. Alam Raja Bela Diri membunuh kalian seperti memotong tahu. Lu Yunfei, kami akan menahan ahli sekte iblis ini. Kau bawa adikmu pergi duluan. Kau tidak takut mati? Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi kau bisa mengalahkan kepala keluarga Yan di usia semuda ini. Itu sudah cukup membuktikan bakatmu. Hidup teruslah. Suatu hari nanti bangkitkan kembali dunia bela diri negara naga kita. Ilmu pedang foto, paman kedua Yesinran. Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak mungkin bisa menahan satu tebasan pedang agung futuku. Pasti ada tipuan. Kau berani melukaiku. Hari ini aku tidak hanya akan membunuhmu, semua orang yang ada di sini juga akan dibunuh agar kalian tahu kekejaman karena menyinggung Raja Bela Diri. Mati kau, tebasan dewa iblis jurus agung futu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia seorang Raja Bela Diri? Hanya seorang Raja Bela Diri. Berani-beraninya berteriak di hadapan jalan lurus dunia persilatan kota Luo. Hari ini, aku akan melenyapkanmu sebagai hukuman. Jangan harap
Lu Yunfei, aku mengingatmu saat Dewa Iblis Sekte Iblisku keluar dari pengasingan. Saat itulah kau akan dicabik-cabik dan seluruh kota Luo akan bermandikan darah. Hahaha. Nonaye, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tuan Lu terlalu berlebihan. Sebenarnya, aku juga tidak banyak membantu. Justru kau, baru saja menyelamatkan nyawaku lagi. Lu Yunfei, jika kau tidak ingin adikmu kenapa-kenapa, segera berlutut dan bersujud 3 kali padaku sekarang juga. Lalu, di hadapan semua orang di sini, lumpuhkanlah kemampuan bela dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat kepala adikmu pecah berantakan. Yan Feng, kau mencari mati. Keji. Hahaha, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut padaku, kau akan bersiap-siap untuk menguburkan adikmu. Kakak, Jangan pedulikan aku. Bunuhlah bajingan ini. jangan tembak. Aku akan berlutut. Jangan berlutut. Lututmu hanya boleh berlutut kepada langit, bumi, dan orang tua, bukan kepada bajingan ini. Hah, Lu Yunfei, sehebat apapun dirimu, apa gunanya? Pada akhirnya kau tetap harus tunduk di hadapanku. Aku beritahu kau seumur hidup ini, kau akan selalu berada dalam genggamanku, kau selamanya. Hanya akan menjadi anjing di sisiku. Yan Feng, apa kau tidak takut disambar petir? Tuan Lu baru saja mengalahkan Luo Fengxia dan melindungi semua tokoh terkemuka kota Luo yang hadir. Dia adalah seorang pahlawan. Kau menyuruhnya berlutut untukmu. Apa hati nuranimu tidak terganggu? Ye Shinran, setelah aku bereskan Lu Yunfei, aku akan mengurusmu. Aku akan membuatmu tahu betapa bahagianya menjadi seorang wanita. Lu Yunfei, aku dan kau. Lu Yun. Lu, Tuan Muda Lu, pendekar Lu, kurasa kita bisa bicara lagi. Aku selalu memperlakukan kalian dengan baik. Tolong aku. Berbuat baiklah agar di kemudian hari bisa bertemu lagi. Meskipun kau punya masalah dengan Yan Feng, tapi tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Benar. Aku akan bertindak. Siapa yang berani menghentikanku? Lu Yunfei, meskipun kamu sangat terampil, kamu seharusnya tidak menindas orang lain. Apa yang kamu lakukan ini? Melanggar aturan dan etika bela diri kota Luo. Tadi, saat Luo Fengxia ingin membunuh kalian, kenapa kamu tidak maju dan mengatakan itu penindasan? Hanya berani di kandang sendiri. Jika kamu bicara satu kata lagi, aku akan mengusirmu dari dunia bela diri kota Luo. Hei Lu, jika kamu berani, bunuh saja aku sekarang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Kejahatanmu akan mendapatkan balasannya sendiri. Akan ada yang datang untuk mengambil nyawamu atas namaku. Lu Yunfei, aku dipaksa oleh si Yan ini. Kamu tahu, aku mencintaimu. Pergi! Yunfei, jika kamu tidak memaafkanku hari ini, aku akan mati di depanmu. Jiang Rongrong. Aku bukan lagi Lu Yunfei yang dulu. Jiang Rongrong, mulai sekarang kita seperti orang asing. Semua ikatan telah putus. Yunfei, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Terlambat. Rasakan. Lu Yunfei, apakah kamu benar-benar sekejam itu? Kejahatan yang dilakukan langit masih bisa dimaafkan, tapi kejahatan yang dilakukan sendiri tidak bisa hidup. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Semoga Bodhisattva memberkati kedua anakku agar kembali dengan selamat. Ibu. Baguslah kau kembali, Kian. Kau tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Untungnya kakakku datang tepat waktu. Ibu, kita tidak akan diganggu lagi oleh keluarga Yan. Mereka... Kakakmu sudah kembali. Ibu, putramu ada di sini. Yunfei, kau tidak terluka, kan? Keluarga Yan tidak mengganggumu, kan? Ibu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu dan Kian. Putramu sudah bisa melindungi kalian. Ibu tidak meminta apa-apa. Ibu hanya ingin kalian berdua, kakak beradik, hidup damai dan aman. Bibi, jangan khawatir. Yunfei tidak membuang. Dia sekarang telah mempelajari kemampuan yang sangat hebat. Benarkah? Benar. Putramu sekarang punya kemampuan dan kembali untuk berbakti padamu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu kalian. Yunfei, Kian, jangan hanya mengurusku. Cepat bantu aku menjamu Nona Ye. Yunfei, cepat buatkan teh untuk Nona Ye. Kian, cuci buah untuk Nona Ye. Bibi, jangan terlalu sungkan. Sebenarnya, kali ini aku datang bersama Yunfei dan Kian. Sebenarnya aku ingin mata Bibi seharusnya bisa disembuhkan. Kebetulan keluarga Yeko memiliki hubungan dengan orang-orang dari sekte medis. Nona Ye tidak perlu repot-repot.
Aku bisa menyembuhkan mata ibuku sekarang juga. Jangan panggil Lunaye. Panggil saja aku Shinran. Benar. Sebelumnya, Shinran mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kenapa kau masih begitu formal? Sudah, Bu. Sekarang aku akan menyembuhkan matamu. Aduh, sudahlah. Ibu sudah sangat senang kamu bisa kembali. Mata ibu sudah buta 2 tahun. Xiaoqian sudah memberiku banyak obat selama ini, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang, bahkan master dari dunia medis pun belum tentu bisa menyembuhkannya. Ibu tahu kamu berbakti. Kita tidak usah repot-repot. Bu, percayalah pada putramu kali ini. Putramu sekarang benar-benar mampu menyembuhkan matamu. Ini. Bibi, biarkan Yunfei mencoba. Aku lihat dia sangat yakin. Betul, Bu. Biarkan kakak mencoba. Baiklah. Ini Yunfei. Sudah, Bu. Coba buka matamu dan lihat. Aku bisa melihat lagi. Yunfei, anakku. Kamu lebih dewasa dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibu sudah banyak menderita. Dulu putramu tidak berbakti, membuat ibu khawatir. Hari ini putramu bersujud meminta maaf. Cepat bangunlah. Ibu tidak menderita. Kamu sekarang sudah sukses. Penderitaan ibu seberapapun itu sepadan. Bagus sekali. Mata ibu sudah pulih. Selamat, Bibi, atas penglihatanmu yang kembali. Nanti aku akan memasak hidangan lezat. Pertama untuk merayakan kumpulnya keluarga kita. Kedua untuk merayakan ibu yang bisa melihat lagi. Yunfei, biarkan adikmu saja yang pergi. Selama ini ibu tidak bertemu denganmu. Kamu temani ibu, mengobrol saja. Ya. Kak, kamu temani ibu baik-baik. Keahlian memasakku beberapa tahun ini sudah banyak kemajuan loh. Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan keahlianku. Ibu sudah cukup makan. Shinran, kamu juga makan yang banyak. Anggap saja ini rumah sendiri ya. Ikan buatan Kak Shinran enak sekali. Kak Shinran tidak hanya cantik, keahlian memasaknya juga luar biasa. Shinran, siapa lagi yang ada di keluargamu? Hanya ayahku satu-satunya kerabat. Oh, tapi ada juga paman-paman dan kakak-kakak yang sudah melihatku tumbuh besar sejak kecil. Aduh. Kondisi keluarga kami sekarang memang agak sulit. Entah apakah Yunfei bisa pantas untukmu dan juga paman-pamanmu itu. Ibu, Shinran baru pertama kali datang ke rumah kita. Lagi pula, aku dan Shinran hanya berteman. Bibi jangan khawatir, keluarga kami tidak pernah memandang rendah orang miskin dan hanya menyukai orang kaya. Lagi pula, aku juga merasa Yunfei dia... Hah? Paman Dong, kenapa kamu terluka parah begini? Siapa yang melukaimu? Wakil Ketua Geng Kuda, Tang Tian, membawa sekelompok pembunuh berlevel D dari Geng Kuda dan membantai keluarga Ye, ayahmu. Dan beberapa tetua keluarga Ye semuanya ditangkap. Mereka akan mengeksekusi keluarga Ye di depan seluruh dunia persilatan Kota Luo. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, kenapa kamu? Geng Kuda dan keluarga Yan selalu bersekongkol dengan orang-orang sekte iblis. Mereka ingin menguasai dunia persilatan Kota Luo. Dulu ayahmu menolak tunduk pada mereka, makanya dia dibunuh. Ibu, maksudmu kematian ayahku ada hubungannya dengan keluarga Ma? Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan ayahku. Aku harus menyelamatkan keluarga Ye. Aku akan menemanimu. Baik. Wakil Ketua, semua perwakilan dari dunia persilatan Kota Luo sudah berkumpul. Waktunya juga sudah tiba. Kalian perhatikan baik-baik. Inilah akibatnya jika tidak tunduk pada geng kuda kami. Serang! Keluarga Ye dihancurkan hari ini. Setelah ini Kota Luo tidak akan ada lagi keluarga yang bisa melawan geng kuda. Tunduk saja, lebih baik daripada kehilangan kepala. Tang Tian, kau orang jahat. Kota Luo adalah warisan leluhur kita. Kau malah bersekongkol dengan sekte iblis dan mengakui musuh sebagai ayah. Apa kau tidak takut istana Kaisar Bela Diri akan datang menuntut balas padamu? Istana Kaisar Bela Diri sudah lama merosot. Dewa iblis dari istana Kaisar Iblis akan segera keluar dari pengasingan. Takdir besar sekte iblis tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Yang tunduk akan makmur, yang menentang akan binasa. Aku akan melawanmu sampai mati.
seorang praktisi bela diri harus mengagumi yang kuat. Jalan bela diri sekte iblis mendominasi dunia persilatan Kota Luo. Bagi yang tidak patuh, hanya ada satu jalan menuju kematian. Dan kau, Ye Changzhou, serta Lu Jiukong yang tewas 10 tahun lalu akan menjadi contoh buruk bagi seluruh perguruan bela diri di Kota Luo. Tidak tunduk? Pemusnahan keluarga. Kepala boleh putus, darah boleh mengalir, tapi menyuruhku menjadi sepertimu, mengakui musuh sebagai ayah, itu tidak mungkin. Bagus. Sekarang aku sendiri yang akan mengantarmu ke neraka. Hentikan! Jangan. Ye Shinran, pantas saja kau berani kembali. Ternyata kau membawa pria muda alam raja bela diri. Tapi hanya alam raja bela diri, di depan geng kudaku kau bukan apa-apa. Mencari mati. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Itu sudah cukup untuk mengalahkanmu. Kau mencari mati. Kekuatan yang sangat dahsyat. Sepertinya sudah mencapai alam raja bela diri tingkat akhir. Bos, Anda baik-baik saja? Kekuatan alam raja bela diri tingkat akhir, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi meskipun kau alam raja bela diri tingkat akhir di depan geng kudaku, kau tetap tidak ada apa-apanya. Bentuk formasi 5 elemen. Tunggu aku. Mungkinkah ini geng kuda? Formasi pembantai dewa. Konon, ini adalah formasi pembunuh tingkat atas yang berasal dari kuil Kaisar Bela Diri. Khusus untuk membunuh ahli di bawah alam mulia bela diri. Mantan master kuil Kaisar Bela Diri saat meninggal, khawatir dunia persilatan negara naga tanpa Kaisar Bela Diri yang menjaga akan diintimidasi oleh barbar. Jadi dia mewariskan formasi pembantai dewa ini. Tapi geng kuda malah menggunakannya untuk melawan sesama. Benar-benar keji. Lu Yunfei sombong karena bakatnya terlalu arogan. Berhasil lolos dari keluarga Yan. Hari ini dia pasti akan mati di tangan Master Geng Tang. Nah, di usiamu mustahil bisa mencapai tingkat raja bela diri. Kau pasti menggunakan obat terlarang, mengandalkan kerusakan otot dan tulang untuk meningkatkan kekuatan. Kekuatan yang tampaknya meningkat dalam jangka pendek ini tidak akan bertahan lama. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan dalam formasi pembunuh dewaku. Bunuh? Yunfei, hati-hati. Sayang sekali. Raja bela diri di usia semuda itu. Meskipun menggunakan obat terlarang, meningkatkan kekuatan, tetap saja bakat langka yang hanya ada 1 di antara 1000. Hari ini, dia mungkin akan mati di sini. Serangan pertama. Serangan kedua. Serangan ketiga. Serangan keempat. Jurus kelima. Bunuh. Hancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Raja Bela Diri puncak sekalipun, dalam formasi pembunuh dewaku, tidak akan bertahan lebih dari 5 jurus. Formasi pembunuh dewa dari Istana Kaisar Bela Diri adalah kekuatan keadilan, tapi kalian menggunakannya dengan cara yang tidak pantas. Orang yang berhati busuk, orang yang kekuatannya tidak cukup, sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Siapa sebenarnya kau ini? Bagaimana kau bisa tahu sedetail itu? Aku tidak peduli siapa kau. Kau sudah berkali-kali membuatku malu. Hari ini kau pasti mati. Master Kuil Song, dengan persahabatan kita, jangan sembunyikan lagi. Beberapa hari yang lalu, langit dan bumi menunjukkan fenomena aneh. Jelas, Kaisar Bela Diri yang baru dari Kuil Kaisar Bela Diri telah muncul. Saya mohon, Master Kuil Song, perkenalkan saya kepada Kaisar Bela Diri. Gubernur Lin, kemunculan Kaisar Bela Diri kali ini adalah keberuntungan bagi kuil Kaisar Bela Diri kita, juga keberuntungan bagi Kota Luo dan seluruh negara naga. Namun, saya telah mengeluarkan 13 perintah S Kuil Kaisar Bela Diri, memerintahkan anggota Kuil Kaisar Bela Diri di 3 wilayah sekitar Kota Luo untuk mencari, tetapi masih belum menemukan jejak Kaisar Bela Diri yang baru. Pada akhirnya, keberuntungan besar Kota Luo selama 60 tahun ini. Jangan-jangan hanya harapan kosong. Master Kuil Song,
Baru saja menerima informasi darurat di keluarga Ye Kota Luo. Seseorang sendirian berhasil memecahkan formasi pembantai Dewa Geng Kuda. Diduga Kaisar Bela Diri telah muncul. Wah, formasi pembantai Dewa hancur. Kaisar Bela Diri muncul. Cepat, segera menuju keluarga Ye. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kalian semua diam saja? Cepat bantu aku bunuh pengkhianat ini. Nanti, setelah dewa jahat mewariskan jurus dewa kepadaku, aku akan mewariskan sebagian kepada kalian. Kang Tian, kau pikir semua orang sepertimu mengakui musuh sebagai ayah? Kalian semua bajingan tak berguna. Setelah hari ini, aku pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. 8 tahun lalu, apakah kematian ayahku ada hubungannya denganmu? Siapa ayahmu? Perguruan bela diri Lu Chiu-Kong. Jadi kau si pecundang dari perguruan bela diri lo. Seharusnya dulu aku membunuhmu, ibumu, dan adikmu sekaligus. Siapa lagi dalang di balik kejadian itu? Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah tahu siapa lagi musuhmu. Aku bisa memberitahumu siapa dalang utama pembunuh ayahmu. Tapi kau harus bersumpah. Kau harus melepaskanku. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Jangan. Aku akan bicara. Dalang utama pembunuh ayahmu adalah... Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya di wilayah kekuasaanku, Yuan Li. Melakukan pembunuhan. Wakil Gubernur Yu, cepat selamatkan aku! Kurang ajar. Aku perintahkan kau sekarang juga. Lepaskan dia. Jika tidak, kau akan dibunuh tanpa ampun. Hanya beberapa senjata bobrok berani mengancamku. Cuma beberapa senjata rongsokan mau mengancamku. Anak muda, kau mungkin bisa menghindari peluru. Tapi bagaimana dengan dia? Dan mereka? Ayah. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Lepaskan tanganmu dari Master Geng Tang. Sekarang juga. Segera! Bagus. Kau pikir aku bercanda ya? Kalau begitu, aku akan mengirimnya ke Alam Baka duluan. Terima kasih, Wakil Gubernur Yu, atas bantuannya. Wakil Gubernur Yu, cepat tangkap penjahat ini. Dia menyebarkan kebohongan, menyakiti orang tak bersalah, dan dia juga memfitnah geng kuda kami yang terhormat. Oh, kalau begitu, sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tembak dia sampai mati. Jangan mendekat, hentikan dia! Sebagai wakil gubernur, kamu tidak menyelidiki dengan cermat. Itu kelalaian tugas. Membantu penjahat, itu penyalahgunaan wewenang. Senjatamu tidak digunakan untuk melindungi rakyat, malah menembak orang tak bersalah. Itu pelanggaran tugas. Orang yang lalai menyalahgunakan wewenang dan melanggar tugas sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi wakil gubernur Kota Luo. Jika kamu berani maju selangkah lagi, aku akan membiarkanmu menguburkan mayatnya. Yun Fei, jangan pedulikan aku bunuh pejabat busuk ini. Diam, manisku. Bebaskan Shinran dan keluarga Ye. Tinggalkan Tang Tian. Aku akan membiarkanmu pergi. Wakil Gubernur Yu, aku selalu menghormatimu. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengurangi baktiku padamu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Nak, sehebat apapun kamu bertarung, bahkan jika kamu bisa menghindari peluru, aku tetap bisa meledakkanmu sampai mati. Di dunia ini, ilmu bela diri bukanlah yang terkuat. Yang terkuat adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang kupegang, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Lu Yun Fei, kamu sudah diambang kematian tapi masih keras kepala. Hari ini Wakil Gubernur Yu pasti akan membuatmu mati tanpa sisa. Yun Fei, jangan pedulikan kami, cepat lari. Jika dia berani lari atau bersembunyi, aku akan meledakkan semua orang di sini sampai mati. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nah, aku sarankan kamu berutuh sekarang dan menyerah. Di kehidupan selanjutnya, bersikaplah lebih rendah hati. Yun Fei, cepat lari, jangan pedulikan kami. Hentikan! Jangan lancang. Siapapun yang berani lancang, Istana Kaisar Bela Diri kami tidak akan pernah berdamai dengannya. Gubernur Lin dan Ketua Istana Song datang bersama. Kita selamat. Dua tokoh paling berkuasa di Kota Luo datang bersamaan. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Paman? Kenapa kau datang? Paman?
Ketua Istana Cabang Istana Kaisar Bela Diri, Song Wengxin, memberi hormat kepada Kaisar Bela Diri. Gubernur Kota Luo memberi hormat kepada Kaisar Bela Diri. Ayah, bagaimana? Tidak apa-apa. Berkat kau, Kaisar Bela Diri telah kembali. Dia ternyata Kaisar Bela Diri yang legendaris. berapa umurnya? Kaisar Bela Diri semuda ini sungguh tak terbayangkan. Ketua Istana Song dan Gubernur Lin berlutut bersama untuk memberi hormat. Pasti bukan palsu. Kota Luo kita akan menyambut keberuntungan besar. Hormat Kaisar Bela Diri. Bangunlah. Yunfi ternyata adalah Kaisar Bela Diri yang kucari. Wakil Gubernur, kita berlutut atau tidak? Dia palsu! Bagaimana mungkin Kaisar Bela Diri dari Istana Kaisar Bela Diri semudah ini? Dia pasti menggunakan tipuan untuk membingungkan Ketua Istana Song dan pamanku. Monster. Aku akan membuatmu menunjukkan wujud aslimu sekarang. Bunuh dia! Bajingan, cepat berlutut dan mohon Kaisar Bela Diri mengampuni nyawamu. Mati kau! Paduka Maharaja Sila, anak ini kurang dididik dan menyinggung adat. Mohon ampuni dia. Dia ini. Dia kena racun gaib kegelapan. Aman. Kenapa aku di sini? Paduka. Dia ini. Dia diberi racun gaib. Racun ini tingkatnya tinggi. Awalnya aku juga nggak sadar. Tapi aku bisa merasakan orang yang memberi racun ada di sini. Bukan Paduka Maharaja Sila. Racun gaib persekutuan kegelapan yang Anda sebut tadi. Beberapa tahun ini, persekutuan kegelapan selalu patuh aturan dunia sila. Jarang terdengar hal begitu. Kamu tetap panggil aku Yuda saja. Aku nggak tahu apa yang terjadi di bagian racun gaib kegelapan. Tapi yang pasti, yang menimpa Baskara adalah racun gaib kegelapan. Setelah diberi racun, dia tampak seperti orang biasa. Sulit sekali diketahui. Cepat katakan. Siapa yang kau temui sampai kau? Menjadi seperti ini. Aku juga tidak ingat. Sepertinya ada seseorang yang memberitahuku bahwa dia bisa membuatku lebih kuat. Setelah dirasuki guna-guna pengendali pikiran, sebagian ingatan seseorang akan hilang. Itu karena si pengguna guna-guna tidak ingin identitasnya terungkap. Tapi aku bisa memastikan, si pengguna guna-guna ada di dalam radius 5 meter ini. Kau masih berniat menyembunyikannya sampai kapan? Hah. Tuan Muda Lu. Tidak. Kaisar Bela Diri. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Kaisar Bela Diri saya hanyalah pedagang kecil yang tidak penting. Sama sekali bukan dukun santet. Seperti yang Anda katakan. Kaisar Bela Diri. Istana Kaisar Bela Diri selalu terkenal dengan keadilan dan kebaikannya. Anda tidak boleh salah menuduh orang yang tidak bersalah seperti saya. Ketua Song, Anda yang paling adil. Cepat jelaskan kepada Kaisar Bela Diri bahwa saya benar-benar bukan dukun santet. Kaisar Bela Diri, dia hanyalah seorang pedagang di Kota Luo. Mustahil dia adalah dukun santet. Karena kau sudah mengetahui, maka tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Paman kedua, bagaimana bisa itu Anda? Keponakan Sinran, apakah kau terkejut? Sebenarnya tidak ada yang perlu dikejutkan. Dulu, aku dan ayahmu bersaing memperebutkan posisi kepala perguruan bela diri keluarga Ye. Jelas-jelas aku lebih unggul. Tapi kakekmu, pria tua itu, bersikeras mengatakan bahwa watakku tidak sebaik ayahmu yang berhati mulia. Pria tua yang pantas mati itu mewariskan semua ilmu rahasia perguruan bela diri keluarga Ye kepada ayahmu. Paman kedua. Kakek punya pertimbangannya sendiri. Kita sebagai junior harus menghormati keputusannya. Hormat? Tapi siapa yang pernah menghormati perasaanku? Selama bertahun-tahun aku mengembara, berlatih berbagai ilmu bela diri, bahkan belajar ilmu racun di Sekte Iblis Sagat. Suatu hari bisa kembali dan membunuh semua orang. Paman kedua, jangan keras kepala lagi. Ayah dan aku menunggumu kembali. Kita akan selalu menjadi keluarga. Keluarga? Sejak aku meninggalkan sasana bela diri keluarga Ye, aku tidak punya keluarga lagi. Kaisar Bela Diri, kau adalah jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau menyelamatkan dunia bela diri Kota Luo. Meledak.
Kaisar bela diri, kekuatan tempurmu memang luar biasa. Tapi menghadapi mereka, apa yang bisa kau lakukan? Jurus penghancur iblis, getaran. Wah, kamu ternyata bisa menghilangkan serangga racun Yuyun. Sebagai kaisar bela diri, aku akan menekan semua musuh di dunia. Kau tidak akan bisa menghadapi Dewa Iblis. Aku akan menekanmu dulu. Saat Dewa Iblis keluar dari pengasingan, saat itulah kalian akan mati. Seluruh kota Luo akan berada di tangan kita. Yunfei, tolong aku. Kaisar bela diri. Racunku telah kambuh dan semua orang hampir tidak bisa bertahan. Jika kita tidak bisa menyelamatkan mereka, dunia persilatan kota Luo akan lenyap selamanya dari jagat persilatan. Larutkan pil ini dalam air dan berikan kepada mereka untuk diminum. Cepat, baik. Sudah. Terima kasih Kaisar bela diri atas anugerah penyelamatan hidup ini. Kaisar bela diri ini? Pil ini hanya menekan racunnya sementara. Untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya, saya perlu menggunakan kekuatan Kaisar bela diri untuk membersihkan sumsum tulang kalian agar racunku dapat dikeluarkan sepenuhnya. Ini akan merusak energi vital Kaisar bela diri. Semua orang sekarang dalam bahaya. Bagaimana mungkin saya, Lu Yunfei, melihat kematian tanpa menyelamatkan? Tapi jika energi vital Anda rusak, bagaimana jika Dewa Iblis menyerang? Kejahatan mungkin kuat, tetapi kebenaran lebih kuat. Saya percaya kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Benar, kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Tuan Lu, kebaikan Anda tidak akan pernah kami lupakan. Semuanya, silakan duduk. Aku sendiri yang akan mengalirkan energi untuk menyembuhkan kalian. Langit dan bumi, jalan agung itu sederhana. Aku memanggil Xuan Huang untuk melindungi semua makhluk hidup. Hancurkan! Darah esensi Kaisar bela diri berubah menjadi naga ilahi. Phoenix Nirvana menghancurkan racun iblis. Yunfei ingin menyelamatkan orang-orang dunia persilatan kota Luo itu tidak akan mudah. Kali ini Lu Yunfei yang ingin menyelamatkan para praktisi bela diri itu pasti akan mengorbankan kekuatan dan waktunya. Begitu Dewa Iblis dewasa keluar dari pengasingan, itulah masa kematian Yunfei. Saat itu, pertama-tama kita akan memusnahkan dunia persilatan Jiangbei, lalu memusnahkan negara-negara. Benar. Racun dingin di tubuhku sudah sembuh. Kami benar-benar sembuh. Tuan Lu sungguh luar biasa. Racun dingin di tubuh kalian sudah kupaksa keluar. Kalian sudah aman. Kaisar bela diri. Perguruan bela diri dan semua praktisi bela diri di kota Luo bersedia mengikuti kuil Kaisar bela diri untuk menghidupkan kembali dunia persilatan dan membasmi kejahatan demi rakyat. Kau punya niat baik. Kaisar bela diri. Kuil Kaisar bela diri. Kami sudah 20 tahun tidak mengumpulkan praktisi bela diri dan memerintah dunia sejak Kaisar bela diri sebelumnya menghilang. Bawahan berencana mengadakan konferensi bela diri Jiangbei 3 hari lagi, mengumpulkan praktisi bela diri dari Jiangbei, Kota Luo, Kota Jiang, dan Kota Rong. Pertama, Anda bisa secara terbuka mengumumkan identitas Anda sebagai Kaisar bela diri yang baru dan memimpin para pahlawan. Kedua, kita bisa mengatur ulang kekuatan untuk melawan kuil dewa jahat. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Baik, kalau begitu akan diadakan 3 hari lagi di Kota Jiang, ibu kota provinsi Jiangbei. Kaisar bela diri. Panggil saja aku Yunfei. Lebih enak didengar. Yunfei, aku punya permintaan yang tidak pantas. Katakan saja, tidak apa-apa. Kakekku sedang memulihkan diri di kota Jiang. Dia menderita luka dalam saat muda. Ditambah lagi karena terlalu bersemangat berlatih, semua meridiannya rusak. Bisakah Anda membantunya mengobati? Tentu saja bisa. Kalau begitu,
Kita akan pergi ke kota Jiang lebih awal untuk mengobati kakekmu. Hahaha, lihatlah. Anak perempuan sudah besar. Memang tidak bisa ditahan lagi. Selamat untuk keluarga Ye. Ayah. Kakek Anda. Gaya kaligrafinya kuat dan mengalir seperti naga, memadukan seni sastra dan bela diri dengan sempurna. Senior Tan memang pantas menjadi yang terbaik dalam sastra dan bela diri di kota Jiangcheng. Gadis kecil, Xinran. Kau masih ingat Jiangcheng? Masih punya kakek sepertiku? Kakek, bukannya aku ada masalah di rumah? Masalah apa? Kenapa tidak memberitahuku? Aku sebelumnya mengirim orang untuk mengantar surat ke ibu kota provinsi. Dan orang itu menyerahkan suratnya kepada paman. Sebenarnya ada apa ini? Ini, Ayah, sebelumnya urusan rumah terlalu sibuk. Aku sampai lupa soal ini. Keponakan, masalah keluarga Ye, kita sudah selesai, kan? Kau tidak akan membenci paman karena masalah ini, kan? Kakek, izinkan aku memperkenalkan. Ini Yunfei. Dia pacarku. Salam, Tuan Tan. Kali ini, aku membawanya kemari untuk membantumu. Keluarga Tan kami adalah keluarga sastra dan bela diri di Jiangcheng. Untuk bisa masuk ke ambang pintu keluarga Tan, tentu saja harus dari keluarga terkemuka. Sepupu, kau lahir di tempat kecil seperti kota Luo. Jadi kau tidak punya wawasan. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kau juga tidak seharusnya membawa sembarang orang ke keluarga Tan kami. Jika ingin membawanya, bukan tidak mungkin lewat pintu belakang, seperti pelayan. Kau. Dokter Dewa Show tiba. Dokter Dewa Zhou, keluarga Tan kami akhirnya bisa menyambut kedatangan Anda. Silakan lewat sini. Dokter Dewa Zhou, silakan. Saya datang ke keluarga Tan kalian karena saya berutang budi pada Jenderal Cui, Jenderal Bintang 5. Ayah, ini adalah Dr. Dewa Zoyang, terkenal di negara naga kita. King King secara khusus mengundangnya untuk mengobati penyakit lama Anda. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan Dr. Dewa Zhou. Ye Xinran, aku tidak berharap kamu bisa memiliki tunangan Jenderal Bintang 5 sepertiku yang bisa mengundang Dr. Dewa Zhou yang terkenal untuk mengobati kakek. Tapi ini pertama kalinya kamu membawa pria rendahan ini ke keluarga Tan kami. Datang dengan tangan kosong. Itu terlalu meremehkan keluarga Tan kami. Saya terburu-buru membawa Yunfei untuk memeriksa kakek. Jadi saya tidak sempat memilih hadiah. Dia bisa mengobati kakek? Keluarga Tan kami yang besar ini tidak keberatan kalian berdua ikut makan gratis, tapi kamu malah mengatakan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Itu adalah penghinaan bagi seluruh keluarga Tan kami, bagi kakekmu, dan bagi pamanmu ini. Paman Yunfei, dia sungguh. Anak muda zaman sekarang berbicara sembarangan tanpa batasan. Masih muda sudah bilang bisa mengobati penyakit. Apa kalian pikir praktik kedokteran semudah kalian makan dan minum? Anda adalah dokter dewa. Saya menghormati Anda. Tapi keahlian medis Yunfei benar-benar luar biasa, tidak kalah dari Anda. Kalau begitu, saya yang kurang jeli. Master Agung Tan, saya lihat ada ahli di sini. Biarkan dia yang mengobati penyakit Anda. Saya tidak akan mempermalukan diri di sini. Dokter Dewa Zhou, mohon jangan pergi demi tunangan saya, Jenderal Bintang 5. Ye Xinran, saya tidak mengusirmu dari keluarga Tan demi ibumu yang sudah meninggal. Sekarang juga segera minta maaf kepada Dokter Dewa Zhou, lalu pergi dari sini. Jika Anda menunda pengobatan kakekmu oleh Dokter Dewa Zhou, apakah Anda sanggup menanggung akibatnya? Saya. Cukup. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Membuat Dr. Dewa Zhou menertawakan kita. Anda bawa saja si Yun siapa itu ke halaman belakang dulu. Setelah saya sembuh, baru Anda datang dan bicara dengan kakek. Kakek. Dr. Dewa Zhou, apakah luka lama saya ini masih ada harapan? Di seluruh negara naga, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh 9 jarum akupunktur Ciang milik keluarga Zhou saya. Jarum pelak jatuh, penyakit pun hilang. Kalau begitu, silakan Dr. Dewa Zhou melakukan akupunktur. Keluarga Tan saya bersedia membayar 2 kali lipat, tidak 3 kali lipat biaya konsultasi. 5 kali lipat biaya konsultasi.
Kalian berdua, kenapa tidak segera pergi dari sini? Awalnya Dr. Dewa Zhou akan mengobati dengan biaya normal karena King Jing adalah tunangan Jenderal Bintang 5. Sekarang biayanya naik menjadi 5 kali lipat. Semua karena kalian berdua. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Kerana mereka tidak menyambut kita, ayo kita pergi. 9 jarum akupunktur yang anda tidak bisa menyembuhkan luka lama di tubuh Master Tan. Tidak sampai 3 jarum, energi vital Master Tan akan berbalik arah dan dia akan muntah darah hingga meninggal. Cih, bocah hingusan, beraninya kau bicara omong kosong di keluarga tanginku. Kalau bukan karena terburu-buru mengobati ayahku, aku pasti sudah mematahkan kedua kakinya sendiri dan menyeretnya keluar. Dr. Dewa Zhou, keluarga tang kami, bersedia membayar 10 kali lipat biaya pengobatan. Mohon, segera obati ayahku. Aku hanya menerima batangan emas. Baiklah, tidak masalah. Bocah itu bilang jarum ketika aku akan membuat Grandmaster mengalami aliran darah terbalik. Sungguh lelucon, HM. Kakek. Yunfei. Yunfei. Kumohon selamatkan kakekku. Apa yang kau lakukan? Diam. Bocah ini mengganggu proses penusukan jarumku, jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Biaya pengobatan dari keluarga Tan kalian tidak perlu 10 kali lipat, 5 kali lipat saja cukup. Kau hampir merenggut nyawa ayahku. Aku tidak memintamu membayar nyawa. Beraninya kau masih meminta uang dariku. Cih, Dokter Dewa omong kosong macam apa ini? Ayah, Qing Qing, dan cucu menantu ayah yang Jenderal Bintang 5 itu. Mereka juga bermaksud baik. Hanya saja tidak menyangka Dokter Dewa ini begitu tidak berguna. Kesetiaan King King kepada ayah itu sejelas bulan purnama. Terima kasih, anak muda, atas bantuanmu. Aku menolongmu karena kau adalah kakeknya Shinran. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yunfei, bagaimana kondisi kakekku? Luka dalam Tuan Tan sudah berhasil kutekan sementara dengan energi sejati. Tapi untuk penyembuhan total, masih butuh. Untuk mengobati luka Master Agung, harus meminum pil bintang 7. Tan Zuheng dari keluarga Tan menghadap Markis Juara. Kehadiran Markis Juara di keluarga Tan benar-benar membuat keluarga Tan merasa terhormat. Menghadap Marquis Juara. Menghadap Markis Juara. Tidak perlu. Master Agung, Anda dan ayah saya pernah bertempur bersama di medan perang melawan musuh asing. Luka-luka lama ini juga didapat saat itu. Tidak perlu memberi hormat kepada junior ini. Kalau begitu, terima kasih Markis Juara. Bangunlah. Mungkinkah ini pil bintang 7 yang legendaris? Memiliki khasiat ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan luka parah. Betul, ini memang pil bintang 7. Dibuat oleh Dewa Obat dari lembah Dewa Obat 10 tahun yang lalu. Setelah membuat pil ini, dia berkelana ke 4 penjuru dunia dan tidak pernah membuat pil lagi. Artinya, pil ini adalah satu-satunya di dunia. Jika ayah saya bisa meminum pil ini, ayah, luka lama Anda akan segera sembuh. Zuoheng, jangan berkhayal. Kita sudah beruntung bisa melihat pil ajaib ini. Jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Kakek, Markis Juara yang sangat sibuk, tidak mungkin dia hanya datang untuk menunjukkan pil bintang 7 ini kepada Anda. Pasti dia datang untuk menghadiahi Anda karena jasa-jasa Anda dalam melindungi negara di masa lalu. Pil bintang 7 ini cacat. Begitu Master Agung Tan meminumnya, bukan hanya tidak akan menyembuhkan luka lamanya,
tetapi juga akan memperparah lukanya karena tidak dapat menyerap khasiat obatnya. Paling ringan, semua meridian akan hancur. Paling parah, akan mati dengan pendarahan dari 7 lubang. Dari mana datangnya udik ini? Berani meragukan pil bintang 7 milik Markis ini. Kalian mau apa? Anda sendiri yang membawa pil itu, tidak boleh diragukan. Saya juga bilang pil Anda ini bermasalah. Nona Ye, apa Anda juga merasa pil obat Markis ini bermasalah? Kalau begitu katakanlah, apa sebenarnya masalah dengan pil obat saya ini? Saya? Komandan muda, jangan marah. Jangan marah. Keponakan saya ini, dia hanya sesaat terpedaya dan tertipu oleh si udik ini. Saya akan segera menyuruhnya pergi. Hei! Demi Nona besar Ye, saya akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Jika kau tidak bisa menjelaskannya, aku akan mematahkan kedua kakimu dan memotong lidahmu sebagai hukuman. Yunfei. Menurut catatan Istana Kaisar Bela Diri, Dewa Obat dulunya adalah pelindung Istana Kaisar Bela Diri. Setelah berhasil membuat pil bintang 7 10 tahun yang lalu, dia menemukan bahawa pil bintang 7 memiliki cacat serius. Maka, dia meninggalkan Istana Kaisar Bela Diri, berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk mencari cara menyempurnakan pil bintang 7. Tetapi sampai sekarang, dia belum kembali dan keberadaannya tidak diketahui. Sungguh omong kosong besar. Dewa Obat dari Istana Kaisar Bela Diri memang misterius. Jika bukan karena dia berutang budi besar kepada ayah saya saat itu, keluarga Zai saya memang tidak akan mendapatkan pil obat ini. Tapi tahukah kau, di dunia persilatan, karena pil obat ini, mereka bertarung hingga berdarah-darah. Hanya dengan beberapa patah kata darimu, kau ingin menyangkalnya. Kau pikir kau siapa? Kaisar Bela Diri masa kini? Jika anda tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Saya bertaruh bahawa setelah Master Agung Tan meminum pil bintang 7 ini, tidak sampai 3 napas, seluruh meridiannya akan hancur dan darah akan mengalir dari ke-7 lubangnya. Ini... Bocah kurang ajar! Kau berani mengutuk ayahku. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Paman, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Yunfei. Ye, Shinran, apa kau tidak melihat si udik ini mengutuk kakek agar mati mengenaskan? Apa kau benar-benar ingin memusuhi keluarga Tan demi orang luar ini? Kakek kau baru saja terluka oleh Dr. Dewa Zhu Yunfei yang menyelamatkanmu. Dia pasti tidak berniat jahat padamu. Memang benar pemuda ini yang menyelamatkan nyawaku tadi. Itu mungkin hanya kebetulan. Aku tetap memilih untuk percaya pada Markis Juara. Kakek. Bagaimana? Sekarang, selain Nona Ye yang terhasut olehmu, tidak ada yang percaya padamu. Jangan banyak bicara. Aku hanya bertanya, kau berani bertaruh atau tidak? Kalian berani bertaruh atau tidak? Bertaruh. Kenapa tidak bertaruh? Jika aku kalah, kau boleh melakukan apa saja padaku. Tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu Reni kau berani bertaruh. Reni adalah hukuman paling kejam, di mana tangan dan kaki seseorang dipotong, dimasukkan ke dalam guci, dan direndam dalam ramuan khusus. Percayalah padaku. Bertaruh. Master Agung, pil ini memangakan dipersembahkan untuk Anda. Hanya saja, sebelum Anda meminumnya, aku punya satu syarat. Markis Juara, silakan bicara. Aku ingin menggunakan pil ini untuk melamar ke keluarga Tan. Di keluarga Tan kami hanya Cing Cing yang belum menikah. Tuan Muda Chu ternyata menyukai putriku, Cing Cing. Ini benar-benar kehormatan besar bagi seluruh keluarga Tan kami. Terima kasih atas kesukaan Tuan Muda Chu. Cing pasti akan... Orang yang ingin kulamar adalah Nona Ye. Aku tidak setuju. Aku sudah punya pacar. Perintah orang tua dan perantara. Ibumu sudah tiada sejak lama. Biarkan pamanmu ini yang memutuskan masalah ini. Ayah, apakah keluarga Tan kita bisa melangkah lebih jauh di Jiangcheng? Itu semua tergantung pada pil bintang 7 di tangan Tuan Muda Chu. Jika Anda meminum pil bintang 7, luka Anda akan sembuh total dan Anda bahkan bisa mencapai alam Raja Bela Diri. Dengan seorang ahli Raja Bela Diri yang memimpin, keluarga Tan kita baru memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan konferensi bela diri yang diselenggarakan oleh Istana Kaisar Bela Diri di Jiangcheng. Saat itu, kita bahkan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Kaisar Bela Diri. Jika beruntung dilindungi oleh Kaisar Bela Diri, maka keluarga Tan saya akan sepenuhnya menjadi keluarga kelas 1 di Jiangcheng. Kediaman Markis Juara, saya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Istana Kaisar Bela Diri. Beberapa waktu lalu, ayah saya bahkan minum teh bersama Kepala Istana Song, penyelenggara konferensi bela diri kali ini. Jika keluarga Tan benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti konferensi bela diri, maka saya bisa memperkenalkan Kaisar Bela Diri kepada keluarga Tan. Shinran, jangan salahkan kakek karena menyetujui perjodohan ini. Orang di sampingmu ini dibandingkan dengan Tuan Muda Chu,
seperti langit dan bumi. Aku tidak hanya memikirkan keluarga Tan, aku juga memikirkan masa depanmu. Nanti kamu pasti akan berterima kasih pada kakek. Kaisar bela diri yang baru yang kalian mati-matian ingin dekati itu, sebenarnya dia adalah... Nona Ye, jangan membela dia lagi. Aku sudah sering melihat penipu seperti dia. Hanya saja kau terlalu polos. Tapi tidak apa-apa. Nanti dia akan kalah taruhan dan akan dijadikan patung lilin. Sinran, meskipun kau bisa menikah dengan Markis Juara, tapi tujuanku adalah Kaisar Bela Diri yang baru. Selama aku punya kesempatan bertemu dengan Kaisar Bela Diri, aku pasti akan membuatnya tergila-gila padaku. Jenderal Bintang 5 Markis Juara pun tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri. Ayah, Bagaimana perasaanmu? Kakek, Ayah, Anda sudah sembuh. Terima kasih atas hadiah dari Tuan Muda. Tidak kusangka aku yang sudah tua ini masih bisa berdiri di sisa hidupku. Ye Sinran, priamu kalah taruhan. Dia akan segera dijadikan patung lilin. Hahaha, terima kasih kau sudah membawa orang bodoh ini hari ini. Benar-benar membuka mataku. Bukankah kau bilang kakek akan muntah darah dari 7 lubang dalam 3 napas? Lakukan! Ayah, Anda ini... Aku tidak... Alah kakek! Tuan Muda, ada apa dengan kakek? Tuan Muda, saya mohon tolong selamatkan ayah saya. Dia hampir meninggal. Pil bintang 7 ini adalah harta karun kediaman Zai kami. Tubuhnya lemah, tidak sanggup menerimanya. Apa hubungannya denganku? Menurut Markis ini, kalian sebaiknya segera mengurus pemakamannya. Tuan Markis, Anda tadi tidak berkata begitu. Anda bilang... Yunfei, ada apa dengan kakek? Tolong selamatkan dia. Astaga, Nona Ye. Anda benar-benar terlalu dalam tertipu oleh penipu jalanan ini. Kakek Anda akan meninggal. Anda pikir dia dewa obat, bisa merebut orang dari istana Raja Neraka. Percayalah padaku, kakek akan baik-baik saja. Jika kau ingin ayahmu hidup, nyala. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, keluarga Tan tidak akan melepaskanmu. Paman, jelas-jelas Yunfei yang menyelamatkan kakek. bahkan Markis Juara tidak bisa menyelamatkan kakek. Apa haknya dia? Kau membunuh ayahku. Aku akan membunuhmu. Terima kasih anak muda. Kau menyelamatkan hidupku lagi. Tadi aku ini buta mata. Ayah, Anda ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang Udik sepertinya bisa menyelamatkan kakek? Dia pasti cuma beruntung. Diam. Cepat berterima kasih pada Tuan Lu. Jika bukan karena Tuan Lu, aku pasti sudah mati sekarang. Terima kasih. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan medis setinggi itu? Pasti pil bintang 7-ku yang bekerja. Hanya saja ada sedikit risiko sebelum efeknya muncul. Master Agung, apakah Anda merasa luka lama Anda sudah sembuh total sekarang dan kekuatan Anda juga meningkat? Terima kasih, Jenderal Muda, atas pil bintang 7-nya. Luka lama saya memang sudah sembuh, tapi kekuatan saya belum menembus alam Raja Bela Diri. Sebaliknya, semua meridian di tubuh saya rusak parah. Mulai sekarang, saya hanyalah orang biasa. Di masa depan, keluarga Tan, saya akan mundur dari dunia persilatan. Karena kau sudah memakan pil bintang 7-ku dan menyembuhkan lukamu, maka aku akan melamar dengan pil bintang 7 ini. Kau diam! Kau kalah taruhan. Aku menyuruhmu keluar dari keluarga Tan. Sekarang juga. Kurang ajar. Belum ada seorang pun di seluruh kota Jiangcheng yang berani berbicara seperti itu padaku. Kau cari mati ya. Kekuatannya ternyata di atasku. Mengingat Kaisar Bela Diri akan segera tiba di kota Jiangcheng,
dan tidak pantas ada pertumpahan darah di sini, aku akan membiarkanmu kali ini. Setelah turnamen bela diri selesai, aku akan datang untuk menantangmu lagi. Pergi! Terima kasih atas kebaikanmu, anak muda, karena telah menyelamatkan hidupku, keluarga Tanjenku. Aku menyelamatkanmu demi Shinran. Sebaiknya kau berterima kasih pada Shinran. Shinran, tadi kakek bingung. Kau tidak menyalahkan kakek, kan? Kakek, istirahatlah yang baik di rumah dan pulihkan lukamu. Aku dan Yunfei akan pamit dulu. Shinran, tunggu sebentar. Aku sudah menyuruh pelayan menyiapkan makanan dan minuman. Makan dulu baru pergi. Tidak, Paman. Masih banyak orang yang menunggu Yunfei. Shinran, Paman tadi agak tidak benar. Tolong jangan membenci Paman. Mereka membuat Markis juara marah dan pergi. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan undangan pertemuan bela diri? Bagaimana aku bisa bertemu Kaisar bela diri dan menikah dengannya? Ye Shinran dan si Udik itu pantas mati. Jenderal muda. Markis Juara memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kepala Aula Song. Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar bela diri yang baru ini? Siapa dia? Kaisar bela diri yang baru ini berasal dari kota Luo. Dia memiliki bakat luar biasa dan kekuatan supernatural yang hebat. Konon, dia baru berusia 20-an, tetapi sudah menjadi eksistensi tertinggi. Dunia bela diri negara naga akan bangkit, semua berkat Kaisar bela diri yang baru ini. Ye Shinran, siapa yang mengizinkan kalian berdua masuk? Nah, kau tahu tempat apa nih? Ini bukan tempatmu. Konferensi bela diri Jiangbei. Kaisar bela diri yang baru dari Istana Kaisar Bela Diri akan menyerukan seluruh dunia bela diri Jiangbei untuk bersama-sama melawan kuil Dewa Iblis di sini. Karena kau tahu tempat apa ini, maka kau seharusnya tahu bahwa yang datang ke sini adalah perwakilan dari keluarga bela diri terkemuka. Kau seorang kultivator lepas, tidak pantas berada di sini. Markis Juara, mengapa kau meremehkan Yunfei? Dia adalah orang yang kalian sebut. Dia adalah orang yang sangat hebat. Konferensi bela diri hari ini tidak akan bisa dimulai tanpanya. Mereka tidak akan percaya padamu. Jadi mengapa membuang-buang kata? Kau benar-benar membuatku tertawa. Konferensi bela diri hari ini tidak akan bisa dimulai tanpamu. Kau pikir kau siapa? Mungkin hanya Kaisar bela diri yang baru yang memiliki kualifikasi untuk konferensi bela diri hari ini. Kau lancang. Kau berani menyamar sebagai Kaisar bela diri. Ini adalah penghinaan terhadap seluruh istana Kaisar bela diri dan bahkan seluruh Jiangbei. Jika kau tidak meninggalkan sesuatu hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Meremehkan istana Kaisar bela diri. Meremehkan Kaisar bela diri. Harus dihukum mati. Hari ini adalah hari penting konferensi bela diri. Tidak pantas ada pertumpahan darah. Lebih baik patahkan kedua kakinya, lalu buang dia keluar. Sepertinya pukulan di keluarga Tan itu belum membuatmu kapok. Saat itu aku lengah. Ini adalah kompetisi bela diri. Jadi biarkan tinju yang berbicara. Tidak terima. Jika kau tidak terima, naiklah ke panggung dan bertarunglah denganku. Bicaralah setelah kau mengalahkanku. Kau! Markis Juara. Bagaimana kalau kita beri dia pelajaran? Selama tidak sampai membunuh, Kaisar bela diri seharusnya tidak akan menyalahkan kita. Markis Juara. Awalnya, obat ajaib ini disiapkan untuk para ahli alam mulia bela diri. Karena kau cari mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Ya ampun, Markis Juara ternyata sudah menjadi ahli alam mulia bela diri. Sebelumnya dia selalu menekan kekuatannya. Menjadi ahli alam mulia bela diri sebelum usia 25 tahun. Bakat ini terlalu mengerikan. Meskipun tidak bisa mendapatkan perhatian Kaisar bela diri, menikah dengan Markis Juara juga tidak buruk. Pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan merusak meridian. Nanti, saat aku mematahkan kedua kakimu dan menginjakmu, baru kau boleh menceramahi. Dasar pengecut, kau hanya bisa menghindar. Kau sama sekali tidak pantas untuk Shinran. Markis Juara. Kau baik-baik saja, Markis Juara. Markis Juara. Aku baik-baik saja. Tadi aku lengah. Aku masih bisa. Siapa lagi yang tidak puas? Silakan maju dan bertarung denganku. Bagaimana mungkin dunia persilatan Jiangbei membiarkannya berbuat sesuka hati di sini? Ayo, serang bersama. Jika kita tidak mengusirnya, bagaimana kita bisa menghadap Kaisar bela diri? Serang bersama. Pukul dia sampai lumpuh. Usir dia. Semuanya, hentikan. Master of the Hosong. Anda datang. Master of the Hosong, Anda datang tepat waktu. Orang ini menyamar sebagai Kaisar bela diri dan mencemarkan nama baiknya. Mohon segera tangkap dia. Bocah, Master of the Hosong adalah seorang yang mulia bela diri. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, masih belum terlambat. Salam, Kaisar bela diri.
Master of the Wholesome, apakah Anda salah paham? Bocah ini hanyalah seorang udik. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar bela diri? Jika dia adalah kaisar bela diri, maka aku adalah kaisar bela diri di antara para kaisar bela diri. Yang mulia kaisar bela diri. Mata anjingmu buta. Beliau ini adalah kaisar bela diri yang baru dari kuil kaisar bela diri kita. Cepat berlutut dan mohon ampun. Jika yang mulia kaisar bela diri ingin membunuhmu hari ini, bahkan raja negara pun tidak bisa menyelamatkanmu. Yang mulia kaisar bela diri, mohon ampuni saya. Tadi saya buta mata anjing. Saya harap Anda bisa memaafkan saya kali ini. Dia adalah kaisar bela diri yang baru. Yesinran akan menikah dengan yang mulia kaisar bela diri yang baru. Semuanya, bangkitlah. Turnamen bela diri tentu saja untuk menjalin persahabatan, tetapi di kemudian hari, jangan lagi mengucilkan orang lain atau menilai orang dari penampilannya. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Bela Diri beberapa tahun terakhir. Sejak Kaisar Bela Diri sebelumnya gugur, daya rekat kuil Kaisar Bela Diri terhadap seluruh dunia persilatan Jiangbei sangat melemah, menyebabkan seluruh dunia persilatan Jiangbei menjadi tercerai-berai, memberikan kesempatan bagi kuil Dewa Jahat dari negara Ko untuk menyerang. Kuil Dewa Jahat membunuh rakyat negara-negara kami, mempermalukan rakyat jelata Jiangbei kami. Hari ini, saya di sini dengan perintah Kaisar Bela Diri menyerukan kepada kalian semua untuk bersatu, bersama-sama melawan kuil Dewa Jahat dan membalaskan dendam rakyat negara-negara kami yang tewas di tangan kuil Dewa Jahat. Berani menerobos masuk ke Konferensi Bela Diri Jiangbei. Kaisar bela diri, mereka adalah orang-orang dari kuil Dewa Iblis. Semua orang dari dunia bela diri Jiangbei ada di sini ya. Bagus. Kita habisi mereka semua sekaligus. Aku bahkan belum mencari kalian. Kalian malah Datang sendiri menghampiriku. Hahaha. Lu Yunfei, hari ini adalah hari kematianmu. Semua orang akan ikut mati bersamamu. Hanya dengan beberapa orang rendahan seperti kalian, kalian tidak pantas. Bahkan jika Dewa Iblis datang, dia pun tidak cukup kuat. Sangat sombong. Lu Yunfei, kau mencari... Kaulah yang mencari mati. Kau adalah Kaisar Bela Diri yang baru dari istana Kaisar Bela Diri. Kaisar bela dirimu yang lama mati di tanganku saat itu. Hari ini giliranmu, sama saja. Dewa Iblis Yuyun, kau akhirnya muncul. Hahaha, ribuan anak iblis. Panggil namaku, panggil aku turun, dan bunuh kalian semua. Omong kosong. Hari ini, aku akan membasmi iblis dan menegakkan keadilan. Lu Yunfei, kau Kaisar Bela Diri baru yang kurang pengalaman. Kenapa kau pikir bisa melawanku? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Coba saja, baru tahu. Para praktisi bela diri Jiangbei, dengarkan. Hari ini, jika kalian tunduk padaku, kalian akan terhindar dari bencana. Aku akan mengajari kalian jurus Agung Futu, kitab suci iblis Juyu. Bergabunglah dengan istana Dewa Iblisku. Sebagai pengikut, aku akan membantumu meningkatkan kultivasi. Jika kalian keras kepala dan melawanku, hari ini, hanya ada satu jalan kematian. Syih, kami semua adalah orang baik. Kami tidak akan tunduk pada istana Dewa Iblismu. Lupakan saja niatmu itu. Berisik. Aduh. Dewa Iblis, mereka takut padamu. Tapi Markis Juara sepertiku tidak. Hari ini aku akan membunuhmu di sini dan menorehkan prestasi besar. Melebih-lebihkan diri sendiri. Kami dan istana Dewa Iblismu tidak akan pernah berdamai. Basmi iblis dan lindungi kebenaran. Kita maju bersama. Karena kalian mencari mati, aku akan mengabulkannya. Iblis langit Jiuyu, dengarkan perintahku. Telan langit dan hancurkan bumi. Menghisap esensi darah. Langit dan bumi, jalan agung itu sederhana. Langit menarik, bela diri menghancurkan iblis. Hancurkan! Dewa Iblis Jiuyu, hari ini aku akan menghancurkan istana Dewa Iblismu. Apalagi yang ingin kau katakan? Lu Yunfei,
Kau pikir masalah hari ini akan berlalu begitu saja? Kekuatan tempurmu memang di luar dugaanku. Tapi, hari ini kau harus binasa. Jangan banyak omong kosong. Kalian sudah di ujung tanduk, masih berani sesumbar. Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Ibu! Kian. Lu Yunfei, kau tidak menyangka, kan? Kaisar jahat telah memulihkan tubuhku, mengubahku dari orang cacat menjadi seorang praktisi bela diri, dan memberiku tugas besar, menangkap ibumu dan adikmu. Lepaskan mereka. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat mereka berdua tewas sekarang juga, ibumu dan adikmu. Yunfei, melihat pencapaianmu hari ini, Ibu sangat bangga padamu. Hari ini, jangan sampai kau melakukan hal bodoh karena kami berdua. Yunfei, jangan salahkan aku. Kau menolak untuk berbaikan denganku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Kau keji. Jika ingin menyelamatkan mereka, lakukan apa yang kukatakan. Berlututlah, lumpuhkanlah kemampuan bela dirimu. Kaisar bela diri, jangan pernah lakukan itu. Lu Yunfei, jika kau tidak melakukan apa yang Dewa Iblis katakan, aku akan membuatmu kehilangan ibu dan adikmu sekarang juga. Yun, jangan pedulikan ibu. Ibu sudah tidak punya penyesalan lagi karena bisa menunggumu kembali dengan selamat dan bertemu denganmu lagi. Berjanjilah pada ibu, bunuh semua penyerbu yang telah menyakiti sesama kita ini. Cepatlah, berlututlah. Ibu, jangan! Yunfei! Yunfei, jangan! Bangunlah! Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dan adik. Selama kau melumpuhkan kultivasimu sendiri, aku akan melepaskan keluargamu. Kaisar bela diri. Jangan! Yunfei, ibu tidak perlu kau selamat. Kakak, balas dendamlah untukku dan ibu. Jangan! Ibu! Kian, ibu! Ini bukan urusanku. Ini juga bukan urusanku. Kalian semua harus mati! Kalian semua! Ini? Aku bisa jelaskan. Kita bisa duduk dan bicara. Ini semua salah paham. Salah paham? Terlambat! Berikan padaku! Bagaimanapun juga, ini akan dimulai. Ibu! Kian! Jangan! Yunfei. Kian, Ibu, aku sangat khawatir pada kalian. Kaisar bela diri, bagaimana harus menghukum orang-orang ini? Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Yunfei, kita pernah dekat. Demi kenangan lama kita, ampuni aku. Bawa kedua orang ini bersama praktisi aliran sesat lainnya. Laksanakan hukuman mati di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Baik. Yunfei! Saya mengumumkan kepada seluruh dunia atas perintah Kaisar Wu, jika ada aliran sesat atau iblis yang berani menyerbu tanah negara-negara kita, maka ini akan menjadi contoh. Baik. Yunfei! Jangan!
Ibu, adik, Shinran, mari kita pulang bersama, berkumpul. Baik.